Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Suatu kali saya memiliki pengalaman yang bagi saya sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena ceritanya begini, selesai sebuah tayangan televisi, waktu salah satu program-program perdana kita, mungkin kira-kira saya baru ada dalam pelayanan televisi sekitar 2-3 bulan begitu. Saya sendiri masih terlibat langsung sebagai counselor dalam pelayanan itu. Lalu kemudian di salah satu program tayangan televisi tentang pekerjaan Tuhan, waktu saya bicara tentang pertobatan dan hidup suci, dan dalam pemberitaan firman Tuhan di depan televisi saya menunjuk kamera berkali-kali, dan kemudian ada seorang bapak pagi hari hubungi saya dan dia bilang, "Pendeta, saya hidup dalam dosa, saya sedang ninggalkan keluarga saya ada di luar kota dan sedang menonton dan menyaksikan tayangan televisi melalui televisi, dan saya sedang ada di kamar hotel waktu itu dalam cara saya untuk meninggalkan keluarga. Dan pada saat itu pendeta bicara tentang hidup suci, hidup benar, dan saya sedang di kamar dan pendeta tunjuk-tunjuk televisi itu, sehingga karena saya berada di kamar, sepertinya pendeta langsung menasihati saya, dan saya sungguh dijamah Tuhan dan saya bertobat, saya mau kembali pada keluarga saya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya memuji Tuhan bahwa Allah bekerja luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tak lama lagi telepon berdering, dan ketika saya angkat dan ada orang lain yang kemudian sangat marah dan berkata, "Engkau pikir engkau siapa, pendeta? Kau pikir kau orang yang paling baik, paling suci, paling hebat, sampai kau berhak untuk tunjuk-tunjuk muka setiap orang. Kau harus belajar untuk lebih rendah hati dalam pemberitaan firman." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba timbul dalam pikiran saya cara saya yang sama, menunjuk kamera yang akibatnya membuat orang lain merasa tertunjuk ketika dia menyaksikan tayangan televisi tersebut. Di satu sisi membuat orang lain dijamah Tuhan, di satu sisi membuat orang lain bertobat. Tetapi di sisi yang lain ada orang yang merasa tersinggung karena merasa ditunjuk-tunjuk. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, fenomena ini adalah fenomena hidup yang sangat luar biasa. Itu mengajar kepada kita bahwa kita nggak mungkin bisa menyukakan semua orang gitu. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, karena ada kalanya tindakan kita seperti ini diterima. Ada orang yang khotbahnya sangat lembut dan dia diterima orang sebagai pendeta yang sangat lembut dalam pemberitaan firman. Tetapi ada orang-orang yang juga akan menolak dia sambil berkata, "Kok pendeta sama sekali nggak ada ketegasannya sih?" Nah, dari sini kita belajar bahwa kadangkala kita menghadapi fenomena hidup seperti ini, diterima dan ditolak. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya bukan soal kita diterima atau ditolak, tapi persoalannya bagaimana kita tetap berjalan di dalam Injil Kristus, bagaimana kita tetap berjalan setia, bagaimana kita tetap tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan terus sampai kita memandang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selamat datang pada program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman akan firman Allah, sehingga kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian untuk kita melangkah. Karena orang-orang yang melangkah seturut dengan firman Tuhan, dia akan tetap tegak berdiri di tengah badai dan tantangan kehidupan. Haleluya. Dan program ini memang membahas tentang diterima dan ditolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang imannya tidak stabil. Kenapa? Karena terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Pada waktu dia diterima, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi waktu dia mendengar penolakan, dia mulai berusaha menyenangkan hati orang. Dia berusaha untuk mulai
kompromi dengan keadaan, dan akhirnya orang yang tadinya mulai menerima akhirnya menolak dia. Akhirnya dia bingung sendiri dengan kehidupannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini yang penting kita stabil melangkah seturut firman Tuhan. Selama kita berjalan seturut kehendak Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa diterima, kita bisa ditolak, tetapi Allah yang akan berperang ganti kita dan membawa kita masuk pada kemuliaannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal 14, Kisah Rasul pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, itu akan kita bahas bersama-sama. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi perhatikan, di Ikonium kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Jadi saya lihat ada orang-orang yang sejumlah besar percaya, tapi ada orang-orang lain yang juga justru menjadi marah dan memanaskan hati orang. Ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka, haleluya, memberitakan Injil. Apakah mereka mau diterima? Apakah mereka mau ditolak? Ayat yang ke-7 menarik untuk kita pelajari. Di situ mereka memberitakan Injil. Tempat di mana mereka diterima, mereka memberitakan Injil. Tempat di mana mereka ditolak, mereka memberitakan Injil. Mereka dikejar, mereka lari, mereka tetap memberitakan Injil. Ini yang saya bilang kestabilan iman. Tidak boleh goncang. Saudara lagi ada dalam puncak sukses, beritakan Injil. Jangan karena saudara punya jabatan besar, lalu akhirnya saudara sekarang mulai menutup-nutupi. Ya habis gak enak pendeta di jabatan seperti ini, kalau kita terlalu nyata sebagai anak Tuhan nanti bagaimana? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang mengangkat saudara ke sana dengan sebuah misi. Supaya hidupmu jadi berkat, hidupmu jadi terang, hidupmu dapat menjadi saksi Tuhan. Tapi persoalan dengan kita kadang-kala terbalik. Ketika kita mulai ada di posisi tertentu, pada saat kita mulai meraih berkat-berkat tertentu, akhirnya kita mulai tidak lagi memberitakan Injil, kita mulai tidak lagi setia, kita tidak lagi mulai menjadi terang Kristus. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam puncak sukses bagaimanapun, tetap beritakan Injil. Tetapi sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan juga, meskipun saudara dalam lembah tekanan bagaimanapun, tetap harus beritakan Injil. Jangan bilang, wah saya malu, habis saya sendiri lagi banyak masalah, saya sendiri lagi banyak persoalan, lalu saya mesti memberitakan Injil, aduh nanti orang bilang apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gak bisa begitu. Hidup Kristen itu tegas dalam segala perkara. Dikatakan apa? Di situ mereka memberitakan Injil. Haleluya. Nah, dari pelajaran ini beberapa hal yang kita pelajari untuk kekuatan iman buat kita. Yang pertama, memang kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Rahasia kegagalan dalam kehidupan ini adalah ketika kita berusaha menyenangkan hati semua orang. Tahukah saudara, ketika kita berusaha mulai menyenangkan hati semua orang, kita mulai menjadi orang yang gak punya prinsip. Ketika kita mulai coba untuk menyenangkan hati semua orang, akhirnya kita menjadi orang yang kompromistis. Ketika kita mulai coba menyenangkan hati semua orang, pada saat yang bersamaan, kita mulai mengecewakan hati Tuhan. Kenapa? Karena orang yang coba menyenangkan hati semua orang adalah orang yang melupakan ajaran Kristus. Buat dia yang penting apa yang orang senang. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan penjilat-penjilat. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan pengkhianat-pengkhianat. Orang-orang yang hanya coba menyenangkan hati semua orang di depannya, tapi di belakangnya menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, itu bukan tugas kita menyenangkan hati semua orang. Tugas kita menjadi berkat buat sebanyak mungkin
orang. Tapi tugas kita bukan untuk menyenangkan hati semua orang. Yesus datang bukan untuk menyenangkan hati semua orang. Kadang-kala dia tegur orang-orang berdosa. Dia bilang, celaka kamu, hai kamu yang munafik. Dia tegur orang-orang yang dia berkata, kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, dalammu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Jadi dari sini kita bisa melihat Yesus adalah Tuhan yang menegur. Yesus adalah Tuhan yang tidak menyenangkan hati semua orang. Yesus adalah Tuhan yang menyatakan kebenaran, dan karena itu dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Tapi pertanyaan saya, apakah dia dapat menyenangkan hati semua orang? Tidak. Itu sebabnya orang-orang Yahudi, orang Romawi yang gak suka sama dia, coba menyalibkan dia. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang berjalan dengan prinsip yang tegas, orang yang berjalan dengan kebenaran akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dia disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan kebenaran selalu ada di dalam kemenangan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari dalam peristiwa diterima dan ditolaknya Paulus dan Barnabas ini. Yang pertama kita belajar bahwa kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Yang kedua kita pelajari bahwa kita harus tetap stabil. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, saudara lihat bahwa tetapi orang-orang Yahudi menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Saudara bisa bayangin gak? Ada orang yang kipas-kipas mendatangkan keributan, adu domba dan segala sesuatu. Tapi Paulus dan Barnabas tetap memberitakan firman dengan berani. Ini yang saya bilang, kita harus tetap stabil dalam segala hal. Bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Tuhan kan jamin buat hidup kita bahwa satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Allah. Itu sebabnya Daud dengan tegas berkata, kenapa aku harus takut kepada manusia yang dapat hanya membinasakan tubuhku, tapi aku akan lebih takut kepada Allah yang dapat membinasakan jiwaku dan melemparnya ke neraka. Berarti saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kita tidak mungkin menyenangkan hati semua orang. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus tetap stabil, konsisten dalam langkah-langkah iman kita. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa kita harus siap dengan segala kemungkinan dalam hidup ini. Oh haleluya, ini menarik perhatian saya. Kita harus selalu siap dengan segala kemungkinan. Jangan kita berpikir karena saya buat baik, orang pasti buat baik buat kita. Belum tentu. Jangan kita pikir karena saya udah berdoa pasti semuanya akan beres. Belum tentu. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Tetapi iman kita berkata bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Berarti kita belajar untuk bersyukur dalam segala perkara dan berkata terima kasih Tuhan, aku siap menghadapi segala kemungkinan. Kalaupun yang kuharapkan tidak terjadi, aku tahu Tuhan tetap baik dan memberi yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin sedang mengalami perasaan kayaknya orang kok menolak saya, orang gak bisa terima saya, suami saya menolak saya, gak bisa terima saya, istri saya menolak saya dan gak bisa terima saya, mertua saya, menantu saya, anak-anak saya menolak dan tidak menerima saya, orang tua saya kayaknya menolak dan tidak bisa menerima saya. Apapun kalimat saudara, kalau sudah ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba doa buat setiap pendengar ini dan berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, karena kami tahu Tuhanlah kekuatan, sumber segala perkara yang baik buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Dan ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, beriman, bersuka cita dalam segala perkara. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.